Pemirsa masih berada di Mimbar Agama Konghucu. Tema kita pada hari ini yaitu ujian dan kesalahan. Tadi kita masih berbicara mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Konghucu dalam kita berpartisipasi di dalam masalah yang terjadi saat ini. Pandangan dari Pak Peter tadi sudah bahwa kita memang harus memulai dari diri sendiri, dari yang dekat dulu. Nah, kalau pandangan Ibu Lili bagaimana Ibu? Iya, sebenarnya contoh dekat dari kita sendiri harus memberi contoh ya. Kalau dari kita sendiri itu tidak memberi contoh yang baik, bagaimana anak-anak bisa mengikuti ya. Jadi dari diri sendiri, kemudian keluarga akan mengikuti. Kalau semua keluarga melakukan hal yang sama, tentunya negara ini akan lebih baik, ya kan? Jadi kalau kita semua ini bersikap demikian, apalagi di dalam menghadapi pandemi, ya, kita melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan protap dari kesehatan, tentunya itu akan berpengaruh sangat besar. Jadi untuk menghadapi pandemi ini bukan tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari kita semua, termasuk masyarakat. Nah, kadang-kadang kalau kita jalan, kita melihat nih, di jalanan orang masih boncengan 3, tidak pakai masker, terus masih banyak yang kumpul-kumpul. Nah, bagaimana kita sikapnya? Nah, kita sebaiknya, kalau misalnya di dalam, kita kan punya grup-grup WA atau apa gitu ya, kita seringlah kita sosialisasi gitu, atau kita melakukan Zoom meeting dengan kelompok-kelompok kita gitu ya. Kemudian kita misalnya dengan lintas agama. Jadi kita saling memberi support untuk supaya kita lebih seringlah kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena banyak mungkin masyarakat yang belum paham. Dia pikir oh aman gitu ya. Nah, tahu-taunya waduh di daerah sini sudah terdampak positifnya segitu banyak gitu. Nah, kadang orang nanti sudah terjadi pada mereka baru mereka bersiap-siap diri. Itu ternyata udah apa namanya, nasi telah menjadi bubur ya. Dan untuk menghadapi itu kan lebih sulit. Jadi lebih baik mencegah sebelum mengobati. Jadi dari diri sendiri kita memberi contoh yang baik kepada keluarga kita dan juga kepada lingkungan kita gitu. Dan satu hal lagi, ini sebenarnya yang sudah kita lakukan terkait dengan apa kontribusi kita di dalam memperbaiki situasi. Ini kan kita sudah memperhatikan pihak-pihak mana sih sebenarnya yang menjadi korban akibat adanya pandemi ini. Maka kemarin ini kan seperti Ibu Chow Sang Lili berinisiatif untuk mengumpulkan sumbangan, kemudian membagi-bagikan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan juga sebenarnya. Dan jangan lupa, ini pun merupakan salah satu bagian dari ibadah. Jadi kalau misalnya kita jangan sampai kita hanya berpikir yang namanya beribadah itu hanya datang ke tempat ibadah, tapi melakukan hal-hal kebaikan bagi sesama pun ini merupakan satu ibadah juga. Baik, berarti dalam situasi seperti ini dari umat Konghucu sendiri sudah ikut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam kita sama-sama mengupayakan. Dan ini yang harus kita tingkatkan bersama. Itu yang kita harus tingkatkan bersama. Sebagaimana kita ketahui, kan banyak informasi yang simpang siur yang kita dapatin, kita terima gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menyikapin ke informasi yang simpang siur tadi agar supaya kita tuh tahu ini yang mana sih yang informasi yang kita bisa ikutin, yang mana yang tidak begitu. Bagaimana ke Pak Peter dulu? Jadi kalau kita sebagai umat Konghucu, yang menaungi umat Konghucu itu kan ada lembaganya, entah itu Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN, ada juga Matakin. Nah, intinya tentunya informasi yang akan disampaikan melalui MAKIN ataupun Matakin ini melalui satu saringan juga. Artinya kita akan menyampaikan sesuatu itu tentunya melalui satu pemilihan atau pemilahan apa yang sebaiknya diketahui atau tidak diketahui oleh umat juga. Nah, jadi saran saya sebaiknya untuk informasi yang penting-penting cobalah mencari referensinya itu dari lembaga-lembaga yang terdekat. Jadi jangan asal terima informasi kemudian, nah ini salah satu hal yang mesti kita hindari. Jangan asal terima informasi untuk kemudian disebarkan tanpa kita memperhitungkan akibatnya. Nah, ini dan kebenarannya juga ya Pak Peter ya. Yang menimbulkan keresahan-keresahannya seperti itu. Baik. Kalau Ibu Lili sendiri bagaimana Bu menghadapin isu-isu misalnya atau berita-berita hoax gitu mengenai kondisi yang saat ini terjadi? Kita kadang menerima satu berita, kita nggak tahu ini benar apa hoax ya. Nah, jadi kita harus bisa memfilter
harus bisa memfilter ini berita ini benar apa enggak. Kita coba carilah referensi yang tepat, seperti tadi Pak Peter sudah sampaikan. Kita mencari referensi yang tepat. Kalau memang benar, itu bisa kita share. Nah, kita juga punya makin maupun matakin gitu ya. Kita bisa bertanya dulu, berita ini benar enggak gitu. Jangan kita main share-share. Kita main share berita yang tidak benar, berarti kita sudah lebih memperkeruh suasana ya. Nah, dalam menghadapi hal ini tentunya kita harus sering juga mengatakan kepada umat-umat kita supaya kita jangan panik menghadapi situasi pandemi seperti ini. Kita harus tetap tenang, tetapi tetap menjalankan prosedur kesehatan yang telah dijalankan oleh pemerintah gitu. Jadi kita turut mensosialisasikan dan juga kita dengan sendirinya ya untuk berita-berita itu kita benar-benar harus bisa menfilternya. Jadi kita bilang kepada umat-umat kita, jangan sembarangan main langsung terima begitu saja apa berita yang ada gitu, karena tidak semua berita itu benar gitu ya. Kadang mungkin berita udah tahun kapan gitu kan. Jadi kalau kita men-share gitu kan membuat orang menjadi lebih panik gitu. Ini berita benar apa enggak gitu. Jadi harus benar-benar dicari referensinya yang benar. Ya kita boleh share, kalau yang enggak ya enggak perlu kita share gitu. Baik, terima kasih Ibu Lili dan Pak Peter. Pemirsa, Mimbar Agama Konghucu akan kembali hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Tema kita yaitu ujian atau kesalahan. Kira-kira pesan-pesan apa, moral apa yang akan diberikan kepada umat Konghucu yang ada di rumah? Baik, kepada Ibu Lili, mungkin pesannya Bu kepada pemirsa yang di rumah, silakan. Iya, jadi marilah kita mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi itu aman buat kita semua. Sering memakai masker, kemudian sering-seringlah cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian kita membawa hand sanitizer apabila kita bepergian dan tetap terus kita menjaga jarak aman 1,5 meter sampai 2 meter. Terus kalau dari bepergian pulang cepat-cepat kita harus segera mandi dan berkeramas. Baru kita bersama dengan keluarga. Ya kalau kita mengikuti itu tentunya aman buat diri kita, aman buat keluarga dan juga akan aman buat masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pesan moral ya, arahan dari Ketua Matakin Provinsi DKI, Bu Lili Leonto. Kemudian silakan ke Pak Peter pesan moralnya kepada pemirsa yang di rumah. Jadi saya berpesan bahwa dalam situasi seperti ini kita harus tetap berpandangan positif di dalam melihat apapun yang ada di sekitar kita dan mempertebal tenggang rasa. Nah ini sangat penting. Dengan adanya situasi seperti ini tentunya kita harus memikirkan siapa sih sebenarnya yang merasa menderita atau merasa dirugikan dengan adanya situasi seperti ini. Nah tentunya hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Apa yang bisa kita bantu untuk mengurangi beban saudara-saudara kita yang merasa dirugikan dengan adanya pandemi seperti ini. Nah itu sebabnya kenapa di dalam setiap kali kesempatan kita untuk melakukan sekarang ini kan kita lagi banyak melakukan pertemuan online kan. Hal-hal semacam itu perlu kita bahas mengenai apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sesuai dengan ajaran agama kita. Artinya kalau kita ingin memperhatikan orang-orang di sekitar kita, arahan dari para rohaniwan kita seperti apa yang harus kita pelajari dan yang harus coba kita kembangkan. Karena kan kita sebenarnya kalau menghadapi satu situasi itu kita punya patokan dari kitab itu seperti yang ada di Tasya bab utama kan. Teliti dulu hakikatnya, situasinya nih seperti apa nih. Kemudian kita luaskan pengetahuannya. Kemudian kita imankan tekad yang artinya kita fokus untuk kemana solusinya akan kita cari. Meluruskan hati. Sampai akhirnya kita membina diri. Artinya pada saat kita membina diri itu kita sudah betul-betul tahu apa yang harus kita lakukan. Nah dengan cara seperti itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan meluas kepada keluarga kita, kepada negara, dan juga pada akhirnya kepada seluruh dunia. Nah jadi intinya selalu harus tetap berpandangan positif dan cobalah untuk meluaskan lagi tenggang rasa kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita.
Nah, mudah-mudahan pesan saya ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita akan akhiri acara Mimbar Agama Konghucu kita pada hari ini. Terima kasih juga Ibu Lim Lililonto yang sudah hadir di studio. Kepada Pak Peter juga terima kasih. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah berlalu di Mimbar Agama Konghucu pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh dua narasumber kita kiranya memberikan manfaat, pengetahuan, dan membuka mata batin kita untuk senantiasa kita mengimani ajaran-ajaran agama Konghucu, meyakini firman-firman Tien, dan senantiasa kita sebagai umat Konghucu senantiasa menjaga kondisi kesehatan kita, senantiasa tetap tenang di dalam menghadapi COVID-19 ini, dan selalu menjalankan arahan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Akhir kata, sampai di sini dulu acara Mimbar Agama Konghucu pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan Mimbar Agama Konghucu yang lainnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terimalah kembali salam peneguhan dalam agama Konghucu hanya dan dengan kebajikan Huang Tien berkenan. Wei Te Tung Tien. Sen yo ita.